Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Esther. Dan biarlah senantiasa setiap kita dimanapun kita berada, tetap merasakan kasih dan anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada pada saat hari ini Tuhan. Kami Tuhan mau mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk mempersiapkan diri kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga di saat kami mempersiapkan hati kami tetap dalam pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan di saat kebenaran firman-Mu disampaikan itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih karunia
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, ini malam yang ke-13, saudara. Dalam mesbah doa kita pada malam ini, bersyukur, terima kasih saudara yang selalu membagikan video ini kepada sahabat-sahabat semua, supaya banyak sahabat kita yang selalu diberkati oleh Tuhan, mendengar ini dan berkati oleh Tuhan. Nah saudara, malam ini kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan, mengenai juga tentang buah-buah roh, yaitu kesetiaan. Kita akan sama-sama belajar di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai 51. Sekali lagi, Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Kita akan baca bersama-sama. Ini judulnya tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah saudara yang kekasih, ini perumpamaan yang diumpamakan Tuhan Yesus tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Jadi saudara, judul daripada firman Tuhan pada malam ini saya beri judul tentang kesetiaan atau hamba yang setia. Nah, Tuhan Yesus saudara memberikan teladan kepada kita dalam kehidupannya saudara selama dia masih ada di dunia, di mana dia memberikan suatu teladan yang luar biasa, memberikan kita contoh yang harus menjadi gaya hidup kita juga dalam kehidupan kita, di mana dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan dikatakan ketaatan itu saudara
dilakukan sampai dikatakan sampai mati di atas kayu salib, saudara. Itulah bentuk ketaatan yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih menunggu, dan anggaplah kesabaran Tuhan itu, saudara, karena Tuhan tidak mau umatnya binasa. Anggaplah suatu kesabaran daripada Tuhan itu menunggu kita, saudara, untuk kita selalu berubah, bertobat dalam kehidupan ini, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa hanya orang yang kudus dan yang suci, hatinya itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang kekasih, setia kepada Tuhan itulah harus yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Keluarga yang setia, suami, istri, anak, bahkan siapapun saudara dalam satu keluarga, kalau setia takut Tuhan, itu pasti keluarga itu pasti bahagia. Apapun kondisi yang dialami, itu tidak mempengaruhi sukacita mereka. Karena mereka percaya bahwa ketika mereka bersama, hidup bersama dengan Tuhan, hidup takut dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan keluarga itu. Nah, saudara, itu juga yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak, takutlah akan Tuhan. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Kunci, engkau suami istri yang lagi menonton live streaming ini, menyaksikan live streaming ini, kunci hidup bahagia dalam keluarga adalah takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Kalau suami takut Tuhan, pasti keluarga itu menjadi keluarga yang takut Tuhan. Karena kalau suami takut Tuhan, pasti membawa keluarganya, saudara, mengajak keluarga itu, anak istrinya untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Kalau suami takut Tuhan, pasti istrinya bahagia. Karena kenapa? Kesetiaan suami, saudara, itu dijamin kalau dia hidupnya takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kata setia bukan dalam arti rajin gereja, bukan. Hanya rajin kemudian sebatas hanya memuji Tuhan, nggak seperti itu. Tetapi kesetiaan sini lebih, saudara, mengarah kepada perubahan hidup dari karakter, dari kehidupan yang lama. Itu ketika dia setia dan takut Tuhan, itu terus dia mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Engkau yang punya suami yang takut Tuhan, engkau adalah istri yang luar biasa, yang bahagianya. Karena saudara, ketika suami takut Tuhan, dimanapun dia berada, walaupun dikelilingi bidadari, saudara, pasti tidak takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidupnya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dia tidak mau menyia-nyiakan kehidupannya. Dia tidak mau jatuh yang kedua kali. Alangkah bahagianya seorang istri. Kemudian bagaimana dengan suami? Bagaimana dengan istri? Istri kalau takut Tuhan, alangkah bahagianya suami, alangkah bahagianya anak-anak. Istri sebagai tiang doa dalam rumah tangga, pasti rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun saudara, suaminya tidak takut. Wah, jangan-jangan nanti istriku nanti ketika keluar dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau dia takut Tuhan, kalau dia setia kepada Tuhan, percayalah, memikirkan saja dia sudah mulai takut. Hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Tetapi kalau istri tidak takut Tuhan, suami tidak takut Tuhan, pasti rumah tangga itu kacau. Nah, jadi kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita, kunci kebahagiaan suatu rumah tangga adalah ketika keluarga itu takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Ini kuncinya. Nah, kemudian dikatakan di sini,
Seperti apa orang yang setia? Kita akan belajar firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius 24. Seperti apa orang yang setia itu seperti apa? Kita baca pada ayatnya yang ke-45 sampai 46. Perhatikan di situ. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, saya tuliskan, siapakah hamba yang setia? Siapakah orang yang setia itu? Saya tuliskan yang pertama. Adalah orang yang selalu melakukan tugasnya dengan setia melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan bukan berbicara harus jadi pendeta, bukan. Melayani Tuhan bukan hanya sebagai pelayan di gereja, worship leader, atau mungkin dikatakan usher, pembawa kolektan atau apapun, guru sekolah minggu, bukan hanya itu, saudara. Melayani Tuhan dimanapun Tuhan taruh kita dalam pekerjaan kita. Mungkin engkau sebagai guru, takutlah kepada Tuhan. Lakukan tugasmu itu. Bukan ketika engkau diawasi, tidak. Ketika kita melakukan tugas kita itu sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Maka dikatakan kita adalah orang yang setia. Bukan setia kepada manusia. Karena saudara percuma setia kepada manusia kalau tidak setia kepada Tuhan. Nantinya kesetiaan kita itu hanya pura-pura. Hanya kesetiaan kita hanya mencari keuntungan semata. Jadi kalau kita melakukan segala apapun dalam kehidupan ini, karena kita setia, kita takut Tuhan, kita cinta Tuhan, maka ini adalah salah satu ciri dalam kehidupan orang-orang percaya adalah dia dikategorikan menjadi orang-orang yang setia. Jadi saudara, melakukan tugas melayani Tuhan bukan hanya berbicara di gereja. Engkau sebagai suami mengajak anak-anakmu takut Tuhan, itu juga melayani, melakukan tugas sebagai imam dalam rumah tangga. Sebagai istri, menghormati suami, sebagai tiang doa di dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu juga melayani Tuhan. Bukan hanya dalam keluarga, tetapi dimanapun Tuhan taruh, kita selalu melakukan tugas kita, panggilan kita, memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga melayani Tuhan. Saudara yang kekasih. Kemudian yang kedua, ayatnya 48 sampai 49. Ciri orang yang setia saya tuliskan di sini. Ayatnya 48 kita baca, saudara. Sampai 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Saudara, ciri hamba yang setia saya tuliskan di sini adalah orang yang tidak mencari kesenangan pribadi, tidak memakai kekuasaannya untuk menekan orang lain. Tetapi ciri orang yang setia adalah rela berkorban untuk orang lain. Ini. Tadi malam kan kita bahas, saudara, tentang kebaikan hati. Kebaikan hati berbicara tentang ketulusan. Dikatakan bahwa kebaikan hati bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Ketulusan itu berbicara mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri sendiri, itu berbicara tentang ketulusan. Nah, jadi ciri yang kedua di sini adalah rela berkorban untuk orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri atau memakai kekuasaan untuk menekan orang lain. Engkau yang mungkin punya posisi di kantor, di tempat engkau bekerja, jangan kau pakai kekuasaanmu untuk menekan orang lain. Itu bukan orang yang setia. Itu orang yang suka mencari kepentingan diri sendiri, hanya untuk memuaskan kedagingannya. Engkau kalau malam ini ada yang seperti itu, mulai kita ubah cara pandang kita. Kita melakukan, kita bekerja
mungkin di perusahaan, atau mungkin di instansi pemerintah, atau apapun itu. Lakukanlah tugasmu, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau melakukan itu, saudara, bukan orang lain yang dimuliakan, bukan engkau yang dimuliakan, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Itu melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang setia kepada Tuhan. Nah ini saudara, ayatnya yang ke-50. Apa dikatakan di situ? Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi saudara, ciri orang yang setia di sini, saudara. Saya catat di sini bahwa orang yang tidak mundur karena ada tantangan yang dialami dalam kehidupan ini. Itu orang yang setia. Apapun yang dihadapi dalam kehidupan ini, tantangan seberat apapun, badai sekalipun, bahkan dikatakan angin ribut sekalipun, dan mungkin sudah mau menenggelamkan perahu atau kapalmu, saudara, dalam kehidupanmu, jangan pernah mundur. Tetap layani Tuhan. Pandang Yesus. Dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini kau merasa, Tuhan, aku tidak sanggup lagi untuk menghadapi keluarga saya, menghadapi suami saya, menghadapi istri saya, anak-anak, atau persoalan apapun hari ini. Percayalah, ketika engkau tetap setia kepada Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Bukankah firman Tuhan berapa malam ini mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Seperti Ayub, walaupun penderitaan demi penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya, dia tetap sabar, tetap setia menanti jawaban Tuhan. Buah daripada ketaatan itu, saudara, buah daripada kesetiaan itu, apa yang dia alami? Pemulihan dalam kehidupannya 2 kali lipat. Yusuf, saudara, dalam kehidupannya, bagaimana saudara diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Bukan orang lain yang melukai, bukan orang lain yang mengucilkan dia, tapi saudaranya sendiri, darah dagingnya sendiri, saudara. Kadangkala hati ini menangis kalau bukan orang-orang jauh yang melukai kita. Keluarga kita sendiri, mungkin saudara kita, suami kita, istri kita, bahkan anak-anak kita. Alangkah sedihnya, alangkah hancurnya hati ini. Tapi belajar seperti Yusuf. Apakah Yusuf mulai bersungut-sungut kepada Tuhan ketika dia dibuang ke sumur oleh saudaranya? Tidak. Yusuf tidak mempersalahkan saudaranya. Bahkan mengeluh kepada Tuhan tidak dia lakukan. Ketika dijual ke Mesir, saudara, diperbudak di rumah Potifar. Apakah dia mempersalahkan saudaranya? Tidak. Justru dikatakan Kejadian 39 ayat 2, Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Karena kenapa? Hatinya tetap kudus di hadapan Tuhan. Hari ini ketika engkau mengalami itu, mungkin saat ini engkau mulai rasa-rasanya tidak sanggup lagi. Rasa-rasanya sudah tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan malam ini sebagai hamba Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan kadangkala mau melihat kesetiaan kita. Apakah ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, apakah kita tetap setia atau kita mundur daripada Tuhan? Janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, hidupnya pasti dipelihara. Apapun itu. Waktu Tuhan yang terbaik. Kadangkala saudara menunggu waktu Tuhan ini, banyak anak-anak Tuhan tidak sabar dalam menunggu. Tuhan aja sabar saudara menunggu kita untuk kita berubah. Karena saudara, kenapa? Tuhan tidak mau anak-anaknya itu binasa. Makanya kesabaran Tuhan menunggu kita untuk kita berubah ini, saudara. Mari kita lakukan itu. Supaya ketika Tuhan sudah datang, saudara, kali yang kedua, tetap mendapati kita sebagai anak-anak Tuhan ini tetap hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, persoalan apapun yang kau hadapi saat ini, satu hal, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya akan tetap setia menanti jawaban-Mu, Tuhan.
Orang yang menanti-nantikan jawaban Tuhan dalam kehidupannya, dikatakan dia akan seperti burung Raja Wali, tetap kuat. Di tengah badai sekalipun, saudara, dia akan masuk sekalipun, saudara, tetapi dia akan keluar menjadi pemenang. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ciri yang ketiga, orang yang setia adalah masalah apapun, orang yang tidak ciri orang yang setia adalah orang yang tidak mundur karena adanya persoalan dalam kehidupan kita. Itu ciri orang yang setia. Walaupun ada tantangan dalam kehidupan, dia tidak pernah mundur. Justru semakin kuat dalam kehidupannya. Karena dia melihat permasalahan yang dialami ini. Permasalahan yang dialami itu bukanlah suatu hal yang harus ditakutkan. Tetapi permasalahan yang kita hadapi, biarlah itu menjadi kesempatan kita untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Responi, lihat dari sudut pandang Allah, supaya setiap kita selalu mengalami yang namanya perubahan demi perubahan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami itu untuk menguji apa kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Supaya kenapa? Ada saudara mungkin masih ada keinginan-keinginan daging yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau semakin hari dia semakin sempurnakan dalam hidup ini. Mungkin masih ada yang, mungkin kita orang yang egois, yang suka mementingkan diri sendiri. Tuhan mau kikis itu. Semakin hari Tuhan mau kikis, sampai betul-betul Tuhan melihat kita menjadi bejana yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kemudian saudara, ayatnya yang ke-47, apa upah dari kesetiaan itu? Nah ini saudara, kalau tadi ada 3 ciri orang yang setia, sekarang kita akan melihat ayatnya yang ke-47, apa upah daripada orang yang setia? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Oh, luar biasa, saudara. Tuhan Yesus, saudara, mengatakan bahwa kalau kita didapati tetap setia dalam kehidupan ini, dan setia dalam perkara-perkara yang kecil, dikatakan apa? Tuhan akan mengangkat kita mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Tuhan akan promosikan hidup kita. Yang tadinya dikatakan jadi hamba, tapi Tuhan angkat hidup kita dikatakan menjadi pengawas, saudara. Tuhan promosikan kehidupan ini. Itu janji Tuhan. Bukankah Yusuf mengalami itu, saudara? Dia dipromosikan Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi yang harus kita ingat, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan pernah menyimpan akar kepahitan dalam kehidupanmu. Belajar seperti Yusuf. Yusuf mengatakan ketika sudah dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir, ketika saudara-saudaranya datang, saudara yang dulunya membuang dia, saudara, ke sumur, datang, saudara, karena kelaparan yang luar biasa terjadi saat itu, datang ke Mesir untuk mencari makan. Saudara, ketika Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, ada suatu kerinduan yang luar biasa. Dan ada perkataan yang ini juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Imani. Manusia boleh mereka dekatkan yang jahat, tetapi Tuhan merubah yang jahat menjadi berkat. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Coba lihat, saudara. Seandainya Yusuf dulu tidak dibuang ke sumur, seandainya Yusuf tidak dijual ke Mesir, seandainya Yusuf tidak dimasukkan ke dalam penjara, mungkin dia tidak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kadangkala Tuhan pakai hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan. Kadangkala Tuhan pakai itu sebagai jalan kita untuk melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan promosi Tuhan itu terjadi dalam kehidupan. Yang Tuhan mau dalam setiap proses-proses apapun yang kita alami, kita tetap mengucap syukur. Karena Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bahwa di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan yang terjadi. Saudara yang kekasih, jadi yang pertama, apa upah yang kita dapatkan ketika kita tetap setia, didapati setia, tadi dikatakan apa?
Dikatakan kita akan dipercayakan sesuatu yang besar. Ada promosi Tuhan. Kemudian yang kedua, saya tuliskan. Upah daripada orang yang setia, Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 10 ini saudara. Inilah upah kekal yang harus kita terima. Dan ini tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini saudara. Selama masih menumpang. Inilah tujuan kita. Perhatikan saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara. Saudara, penjara ini saudara berbicara tentang penderitaan-penderitaan. Kemudian apa dikatakan? Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Dan dikatakan kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Nah ini saudara. Ini tujuan kita. Di dunia ini selama masih diizinkan saudara. Jangan hanya karena persoalan makan dan minum saudara tinggalkan Tuhan. Jangan karena persoalan jodoh saudara tinggalkan Tuhan. Jangan karena persoalan atau mungkin saudara apapun itu. Jangan ada sesuatu hal yang menghalangi kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan malam ini, tetaplah menjadi hamba yang setia. Ketika Tuhan datang, tetap mendapati kita tetap setia. Maka dikatakan kita akan diberikan mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan buat kita semua. Kemudian saudara lihat bagaimana orang yang tidak setia. Ini konsekuensi bagi orang yang tidak setia. Ayatnya yang ke-51 tadi saudara. Di dalam Matius tadi pasal 24 ayat 51. Dan akan membunuh dia. Dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi saudara, orang yang tidak setia ketika datang dan didapati tidak setia saudara, maka dikatakan orang ini akan masuk dalam kebinasaan, dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dikatakan di sanalah terdengar tangisan dan kertakan gigi. Baiklah kita saudara, kita menjadi orang-orang setia dalam Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, lagi menyaksikan live streaming ini. Tidak usah lihat kehidupan orang lain. Lihat dalam kehidupan pribadi saat ini. Apakah engkau selama ini tetap setia kepada Tuhan? Ketika menghadapi persoalan, apakah yang keluar dari bibir mulut ini adalah ucapan syukur? Mungkin saat ini kau menghadapi suamimu yang tidak kunjung berubah. Atau mungkin istrimu yang tidak kunjung berubah. Atau mungkin persoalan keluarga. Ataupun mungkin ekonomi keluarga belum berubah. Tapi saatnya ketika engkau tetap setia pada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik seperti Ayub. Tuhan pulihkan 2 kali lipat dalam kehidupannya. Tapi bukan hanya itu tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini. Tapi tujuan kita yang sebenarnya saudara adalah bagaimana kita mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetaplah menjaga kekudusan hati ini. Tetap kudus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, saudara mendapati kita tetap setia. Kita adalah orang yang berbahagia. Sekali lagi saya katakan bahwa keselamatan itu pribadi. Suami tidak bisa menyelamatkan istri. Istri tidak bisa menyelamatkan suami. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak. Anak tidak bisa menyelamatkan orang tua. Itu pribadi kita dengan Tuhan. Tetap kau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Biarlah engkau selalu berdoa supaya setiap hari engkau selalu mengalami perubahan-perubahan dalam hidupmu. Meninggalkan keinginan-keinginan atau keinginan daging ataupun kehidupan-kehidupan yang lama. Tapi terus kita diperbaharui supaya tetap menjadi sempurna di dalam Tuhan. Supaya waktu Tuhan yang terbaik tetap kita didapati, tetap setia. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Itu saja firman Tuhan pada malam ini saudara. Biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa bukan orang lain yang diberkati, tetapi saudara dan saya.
selalu beroleh kemenangan daripada Tuhan. Kita akan cek apakah ada permintaan doa. Kita akan doakan kalau nggak ada. Ya, kita akan berdoa, saudara. Saya rindu saudara yang menyaksikan ibadah mesbah doa pada malam ini. Apapun persoalanmu, apapun yang kau alami saat ini, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, belajarlah untuk tetap setia. Jangan ada persungutan dalam kehidupan ini, tapi biarlah ucapan syukur bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi percayakan seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan. Saudara yang rindu saat ini mau didoakan, saudara yang mau dilawat oleh Tuhan, mari saudara taruh tangan kananmu di dada sebagai tanda engkau bersorak kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan menjamah engkau. Tuhan sendiri akan memulihkan kehidupanmu. Oh, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau melihat setiap kami Tuhan. Jamah, 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 oh jamah. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu pelayan kasih-Mu. Sepanjang hidup kami biar kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau luar biasa. Syukur-syukur bagi-Mu lah segala pujian, hormat, syukur. Terima kasih.
Oh, tidak ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima kita apa adanya selain kasih daripada Tuhan Yesus. Bukan hanya menerima, tapi mengubahkan dalam setiap kehidupanmu. Dan Tuhan mau tetap setia. Apapun yang kau alami, percayakan seluruh kehidupanmu kepadanya. Percaya janji Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan menjanjikan bagaimana orang yang setia akan mendapat mahkota kehidupan dalam hidupnya. Shiranamu, terima kasih Tuhan, kau jamah setiap kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Ini kami Tuhan, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, penyembah-Mu, oh Yesus Rajaku. Belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku padanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, amin. Sanggup mengubahkan hidup jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, siapapun kami pada malam ini yang menyaksikan ibadah live streaming Mesbah Doa pada malam ini, Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu terus melimpah atas hidup kami. Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang sudah tumpang tangan atas kami semua. Sehingga malam ini kami sungguh merasakan sukacita Allah yang luar biasa. Yang berbeban berat, Tuhan sudah berikan kelepasan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan. Yang bergumul tentang keluarga, percayalah janji Tuhannya dan amin. Waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan pulihkan keluargamu, Tuhan akan pulihkan istrimu, Tuhan akan pulihkan suamimu, Tuhan pulihkan anakmu. Bahkan yang bergumul tentang keuangan, janji Tuhan yang ya dan amin.
Tuhan akan penuhkan setiap apapun yang kau butuhkan dalam kehidupan. Satu, tetap setia. Tetap setia. Setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat malam yang indah ini yang penuh dengan sukacita. Biarlah kebenaran firman-Mu mengingatkan buat kami semua. Supaya kami terus menjadi hamba yang setia. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap kami pada malam ini, kami beroleh damai sejahtera yang luar biasa. Itu daripada-Mu. Dan saat ini kami rindu Tuhan Yesus akan meminta berkat daripada-Mu Tuhan. Mari semua kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa kasih setia Allah, damai sejahtera yang daripada Allah, Engkau terima mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang sudah hadir dalam mesbah doa pada malam ini. Percaya firman Tuhan mengingatkan buat kita apapun yang kita alami, tetap kita setia kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa orang yang setia kepada Tuhan, janji Tuhan yang dan amin terjadi dalam setiap kita. Dan saudara, terima kasih kehadirannya. Selamat malam dan percayalah bahwa sukacita Allah terus kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Dan besok malam kita akan bertemu lagi dalam mesbah doa. Saudara bisa mengingatkan buat saudara kita yang rindu ingin dilawat oleh Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Mari saudara ajak mereka untuk bergabung dalam mesbah doa ini dengan mengunjungi halaman Facebook saya saudara, supaya setiap malam kita bersama-sama dalam mesbah doa. Percayalah bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.